Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba sedikit menjelaskan dari topik 3, yaitu sesudah kemarin kita menyusun ide penelitian, selanjutnya kita mengembangkan konsep-konsep tersebut menjadi sebuah tulisan latar belakang dan masalah penelitian. Adapun yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana kita mengembangkan ide penelitian menjadi sebuah rumusan masalah. Karena rumusan masalah ini adalah pondasi sebelum kita menyusun proposal penelitian. Jadi adalah pondasi dasar yang akan memandu kita menyusun proposal penelitian hingga selesai. Nah, kemudian di materi ini juga dapat membantu untuk mengetahui apakah rumusan masalah yang kita buat ini apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kita lihat lagi bagaimana kita menyusun alur penelitian, yaitu kalau kita lihat dari susunan proposal skripsi maupun laporan skripsi itu ditulis secara berurutan dari bab 1, bab 2, 3, bab 4 hingga bab 6, 7 dan selesai. Nah, untuk mata kuliah ini kita berhenti di bab 4. Nah, namun cara mengerjakannya kalau dari saya pribadi tidak harus berurutan ya, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan preferensi Bapak Ibu juga, jadi lebih serak mana. Kalau berurutan itu ada beberapa hal yang bolong-bolong yang mungkin tidak bisa kita jawab saat itu. Misal, mungkin saat ini kita bisa membuat draft dulu latar belakang dan masalah atau rumusan masalah yang sudah kita temukan. Tetapi untuk tujuan penelitian, mungkin masih belum bisa kita tuliskan secara jelas karena kita perlu, memperdalam lagi kajian teori, baca-baca lagi dari buku, dari jurnal, kemudian kita susun kerangka teorinya baru kita tahu variabel mana yang mau kita teliti, kalau sudah tahu baru kita bisa tuliskan di tujuan penelitian. Nah, jadi untuk pertemuan ini saya lebih tekankan ke bagaimana kita membuat latar belakang masalah dan membuat rumusan masalah. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Jadi saat di bab 1 itu uraiannya itu ada mencakup isi judul, kemudian keyword-keyword yang kita gunakan dalam pencarian, kemudian menggambarkan tujuan penelitian kita dan tentunya juga apa latar belakang masalah kita. Kemudian bab 2 itu adalah hasil bacaan kita dari berbagai sumber, baik dari buku, baik dari laporan, baik dari perundang-undangan tentunya, kemudian juga dari penelitian terkini. Dan setelah kita udah susun, baca-baca literatur, baru kita bisa bikin pertanyaan penelitian. Kita tahu kita mau neliti apa nih, variabel apa, menyempit ke topiknya ini mau menyempit kemana. Nah, kalau sudah selesai pertanyaan penelitian tujuannya di bab 1, baru kita balik lagi nyusun eee, de metodenya. Jadi memang akan bolak-balik ya Bapak Ibu. Ya, jadi untuk di Fikas UIK sendiri proposal skripsi ini, bagiannya dibagi menjadi 3, ada bagian awal yaitu berupa judul, kemudian ada lembar-lembar pengesahan, kemudian daftar isi, abstrak, daftar tabel, dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke inti dari proposal skripsi yaitu ada bab 1 sampai bab 4. Kalau bab 5 sampai 7 itu udah masuk di, laporan skripsinya. Nah, di bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran, sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Misal lampiran instrumen, kuesioner, lampiran surat perizinan, dan lain sebagainya. Nah, di bab 1 sendiri, menurut pedoman, proposal skripsi di Fikas UIK itu dibagi menjadi beberapa, yaitu 1.1 berisi latar belakang, kemudian 1.2 berisi rumusan masalah. Kemudian secara berurutan ke bawah lagi adalah pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Apa yang kita tulis di latar belakang? Latar belakang itu berisi fakta-fakta, data-data, pengalaman, serta hasil dari penelitian orang lain sebelumnya juga teori yang mendukung masalah penelitian kita. Sehingga latar belakang ini fungsinya ketika dibaca bisa meyakinkan baik dosen pembimbing atau baik pemberi dana kalau kita ikut hibah itu bisa disetujui penelitiannya. Jadi urgensi penelitian kita tuh akan dilihat di bagian penulisan latar belakang.
Bagaimana cara menyusun, tulisan latar belakang? Jadi secara berurutan yang pertama adalah kita paparkan dulu urgensi topik penelitian kita atau ide kita. Kemudian jadi konsep secara umum. Kemudian kita jelaskan masalah dari konsep tersebut. Nah, untuk menyusun masalah ini datanya mulai dari data global, yaitu internasional, luar negeri, baru data ke lokal, data di tingkat nasional hingga ke lokal, ke kota atau semakin menyempit lagi. Nah, kemudian kalau kita sudah selesai menulis data-datanya, fakta-faktanya, kemudian kita sangkutkan bagaimana sih dari sebuah teori ini menjelaskan fenomena tersebut, apa sih penyebabnya. Nah, untuk menjelaskannya pun dari umum sampai ke spesifik. Jadi akan semakin mengkerucut dari paragraf awal tuh umum dulu, semakin ke bawah semakin spesifik. Misal kita mau bicara faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja. Kita ceritain dulu, kecelakaan kerja itu teorinya menurut Bird dan Germain itu seperti ini konsepnya. Salah satu faktor yang menyebabkan adalah faktor langsung, misalnya unsafe action, kemudian unsafe condition. Baru kita semakin menyempit, penyebab unsafe action itu apa, bla 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 bla. Jadi semakin khusus. Nah, jangan lupa juga dituliskan hasil penelitian orang lain. Kalau bisa sih 3 tahun terakhir ya, atau 5 tahun terakhir yang mendukung teori tersebut. Nah, di akhir dari latar belakang, kita jelaskan apa karakteristik lokasi penelitian yang kita ambil, kenapa kita mengambil di lokasi tersebut, apa kaitannya dengan topik yang kita teliti, itu dijelaskan. Seperti itu. Ya, ini adalah gambar yang membantu untuk kita menyusun data. Jadi kalau kita mau menampilkan data-data di bab latar belakang itu paling banyak berarti di data yang lokal ya. Jadi di lokasi yang mau kita teliti. Jadi semakin ke bawah, semakin paragrafnya semakin ke bawah itu semakin banyak data-data di tingkat lokal atau di lokasi penelitian yang mau kita ambil. Sedangkan dalam merumuskan teori, menjelaskan teori itu, kita di bagian awal itu umum dulu, baru semakin bawah semakin detail, semakin tajam, semakin terperinci. Contohnya, ada sebuah penelitian yang ingin mengetahui bagaimana pengaruh pemberian safety talk dengan tingkat kepatuhan pemakaian APD pada petugas kebersihan di PTX. Apa yang kita tulis di latar belakang? Yang pertama, di paragraf awal, kita jelasin dulu apa sih pentingnya mengendalikan kecelakaan kerja, terus undang-undangnya dituliskan juga atau ada teori yang mendukung juga tulis. Kemudian di bagian berikutnya, jelaskan bagaimana gambaran masalah kecelakaan kerja dan penyebabnya apa. Nah, berhubung di judul ini kita mau ngambil tidak patuh pada APD, berarti kita sebutkan penyebab tidak patuh APD itu seperti apa menurut teorinya. Nah, terus tambahkan di bagian berikutnya adalah data-data. Seberapa banyak sih orang-orang yang gak patuh memakai APD di tempat kerja. Nah, secara umum. Kemudian kita semakin khusus bahwa judul kita di sini adalah pemakaian APD pada petugas kebersihan. Jadi kita tampilkan juga bagaimana data-data ketidakpatuhan pemakaian APD pada petugas kebersihan. Kalau ada yang dari global lebih bagus, misalnya kita ambil dari jurnal internasional gitu ya, tentang penggunaan APD pada cleaning service misalnya. Kemudian di jurnal lokal seperti apa temuan di Indonesia atau menyempit di kota yang mau kita ambil atau menyempit ke lokasi penelitian yang karakteristiknya sama dengan kita gitu ya. Kebetulan PTX ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, jadi ini petugas pengangkut sampah sebenarnya. Nah, kemudian baru kita jelasin faktor yang menyebabkan tersebut dari teori, dari penelitian terdahulu disampaikan berdasarkan penelitian X gitu ya, yang berhubungan dengan ketidakpatuhan pemakaian APD adalah ini. Nah, kemudian juga tampilkan bagaimana hasil penelitian pemberian safety talk ini dapat efektif untuk
meningkatkan kepatuhan, karena tujuan kita kan tadi di judul ingin memberikan, pemberian safety talk terhadap tingkat kepatuhan. Tentu landasannya harus jelas. Ternyata, dari penelitian terdahulu tuh ada loh buktinya bahwa safety talk ini dapat meningkatkan, kepatuhan pemakaian APD. Maka urgensi penelitian kita akan semakin tajam, jelas ya bahwa ada landasannya. Landasan dari, ilmiah gitu, bukan opini. Nah, kemudian baru yang paling terakhir kita tulis bagaimana sih gambaran karakteristik PTX ini dan kaitannya, dengan masalah kecelakaan kerja yang kita temukan pada petugas kebersihan. Nah, yang kedua adalah rumusan masalah. Sebenarnya kalau kita mau nyusun awal itu adalah dari rumusan masalah dulu. Jadi kita tahu nih masalahnya nih apa. Begitu udah kita tahu masalahnya apa, fenomenanya apa, kita baca-baca lagi kan, baca jurnal, baca buku, baru kita susun latar belakangnya. Jadi memang nggak harus berurutan ya Bapak Ibu ya, gitu. Bagaimana menyusun masalah penelitian yang baik? Tentunya semakin spesifik dan semakin rinci semakin bagus. Jadi kedalaman penelitiannya semakin bagus. Kemudian yang kedua adalah membahas kebaruan, data yang aktual, dan juga membahas program-program yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Nah, berikut ini adalah checklist yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah rumusan masalah kita sudah sesuai atau belum. Untuk sumber masalah penelitian bisa ngambil dari kalau kita mengamati fenomena sosial di masyarakat dari berita atau kita sendiri menjadi observer di tempat kita tinggal gitu ya. Yang kedua dari pengalaman kerja atau profesi ini mungkin yang akan Bapak Ibu banyak temukan di tempat kerja. Kemudian yang nomor 4 adalah penelitian terdahulu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kesulitan tidak menemukan masalah di tempat kerja bisa ngambil di nomor 4. Jadi kita lihat dari penelitian terdahulu, apa sih sekarang ini permasalahan yang bisa kita garap ya. Kita bisa lihat dari bagian kesimpulan dan saran. Biasanya peneliti tuh nulis di situ. Apa nih yang bisa diteliti di masa berikutnya gitu, masa depan gitu ya. Gitu. Ya, yang ini contohnya. Kemudian pertanyaan penelitian tentunya sudah dapat kita buat ketika kita sudah berhasil membuat rumusan masalah. Nah, pertanyaan penelitian ini, kalau saya pribadi, saya lebih senang kita susun ketika sudah menyusun kerangka teori di bab 2. Karena kita sudah bawa banyak bacaan, kita udah tahu nih kerangka teori, faktor penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Saya mau meneliti di variabel yang mana. Nah, kalau sudah kita tahu, baru kita susun pertanyaan. Jadi untuk bab 1, kalau saya pribadi lebih senang nyusun rumusan masalah dulu, latar belakang mungkin sedikit aja draft, kemudian kita baca-baca dulu, bikin literatur, kerangka teori, kemudian kalau sudah kita lengkapi latar belakang dan kita susun pertanyaan penelitian beserta tujuan dan berikutnya. Ya, tujuan itu dibuat ketika kita sudah berhasil menyusun pertanyaan penelitian. Jadi misal pertanyaan penelitian ada 5 poin, maka tujuannya akan 5 poin. Seperti itu. Jadi pertanyaan penelitian, misalnya ingin mengetahui bagaimana sih hubungan pemberian safety talk terhadap kepatuhan APD gitu ya. Ini kita bisa nulis seperti ini, safety talk, karena kita sebelumnya udah baca nih literatur bahwa salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan kepatuhan APD itu adalah dari safety talk, dan dari buku-buku juga seperti itu. Gitu. Ya, untuk tujuan, jika tujuan ini perlu di-breakdown, kita bisa punya 2, jadi ada tujuan umum dan khusus ya. Jadi tujuan umum itu sama dengan pertanyaan penelitian kita atau judul kita. Baru tujuan khusus itu adalah hasil penelitian yang akan kita temukan secara rinci ya. Misalnya kita ada beberapa variabel, jadi kita ingin tahu nih tujuan khusus mengidentifikasi variabel A, mengidentifikasi variabel B, mengidentifikasi hubungan antara variabel A dan B. Jadi seperti itu. Untuk manfaat kurang lebih tidak sulit ini. Jadi ya
hanya bisa dikembangkan dari contoh-contoh. Ya, kalau secara umum manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat yang praktis dan teoritis ya. Kalau praktis itu berarti tujuannya untuk mengembangkan, eee, program di tempat kerja atau kebijakan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi untuk teoritis, ini adalah hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan di ilmu kesehatan masyarakat. Untuk ruang lingkup ini, kita bisa susun kalau sudah berhasil nyusun metode. Jadi, kita tahu nih masalah apa yang mau kita, bahas, topiknya apa, metodenya apa, kuantitatif atau kualitatif, populasinya pada siapa, samplingnya dengan apa, lokasinya di mana, dan lain sebagainya. Jadi batasan penelitian kita. Ya, apa yang bisa kita simpulkan dari materi ini? Yang pertama, kita sebaiknya peneliti itu dapat menemukan masalah terlebih dahulu, tentunya dengan masalah penelitian yang layak diteliti, karena masalah penelitian ini adalah pondasi dasar sebuah penelitian. Kalau masalah penelitiannya sudah clear, sudah mantep gitu ya, udah sreg, udah bagus gitu, udah logis ya. Nah, baru kita yakin tuh enak ngerjain berikut-berikutnya gitu. Apalagi kalau masalah penelitiannya semakin rinci kita temukan. Jadi kita tahu arah penelitian mau kemana. Nah, poin kedua adalah menyusun masalah penelitian sendiri itu tidak bisa buru-buru. Nggak bisa hanya lihat dari contoh-contoh penelitian yang sudah ada. Kita butuh penelusuran data-data, literatur, atau kalau perlu konsultasi dengan dosen yang tentu sesuai dengan bidangnya. Sehingga kita bisa menemukan gap, apa sih permasalahan yang kita angkat gitu ya, baru kita bikin dalam bentuk tulisan. Yang nomor 3 adalah semuanya ini dapat kita lakukan ketika kita memiliki kemampuan membaca yang baik. Nah, membaca ini tentunya kita nggak asal baca kemudian tutup ya, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu bisa mencatat bacaan-bacaan tersebut disusun menjadi sebuah tabel hasil bacaan atau saya sebutnya tabel literatur review. Tabel tersebut berisi ada kolom nama penulis, judul penelitian, metode variabel yang diteliti, kemudian metode yang digunakan, hasilnya apa, kesimpulan sarannya apa. Nah, itu akan menjadi ringkasan bacaan kita yang memudahkan benang merah penelitian kita ini apa ya. Jadi bisa dari situ. Untuk teknis membuat tabel ini saya nggak bahas sekarang, mungkin di minggu depan. Berikutnya adalah jika Bapak Ibu dan teman-teman nih kepikiran nih, saya kayaknya masalah penelitian ini masalah X deh, tapi masih belum yakin, Mbak pede, nggak apa-apa ditulis dulu, dicatat dulu. Karena kita masih bisa mengimprove ya, mendevelop masalah tersebut dengan banyak membaca lagi, kemudian mencari dari literatur, dari penelitian sehingga kita tahu nih, masalah kita ini rasanya itu mau seperti apa sih gitu ya, yang pas di lidah menurut kita gitu ya. Tentunya, yang masuk sebagai kelayakan masalah penelitian. Nah, di luar hal tersebut ada, persiapan non teknis yang perlu kita persiapkan, yaitu mental. Ya, secara umum sebaiknya itu peneliti memiliki rasa ingin tahu, penasaran, jeli. Jadi kita nggak capek untuk membaca literatur ketika kita stuck ya. Karena kita masih penasaran nih, kita belum nemuin, yang mana ya akan kita pakai gitu ya. Jadi kalau kita memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, penasaran, insya Allah proses menyelesaikan skripsi ini mudah karena kitanya kayak haus terus pengen tahu ini clear-nya seperti apa gitu. Dan tentu tidak perlu rendah diri kalau kita masih nggak pede, sangat diperbolehkan untuk bertanya atau berdiskusi bersama teman-teman atau dengan dosen dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga Bapak Ibu, teman-teman semua semangat selalu dalam belajar karena dalam menuntut ilmu tidak ada waktu yang sia-sia dan semoga kita dimudahkan untuk dalam kebaikan dan tidak menunda-nunda apapun yang sifatnya kebaikan.
Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.